Hai para nigusa dan kaum ibu kaum yang selalu ngarep ceweknya bakalan kayak Sagiri. Seperti judul video kali ini pak, gua mau bahas jadwal rilis sequel anime besar yang ada di tahun 2020 ini. Kita nggak bahas rekomendasi anime dulu ya pak, kita ganti dulu lah ya. Karena kalian banyak banget yang nanya pak, jujur aja nih di DM, di komen, di apa lagi ya. Ya pokoknya di itulah ya. Gua sebenarnya bisa pak balesin satu persatu, cuma ya capek tangan gua pak. Gua manusia biasa, bukan raja iblis kayak Kiritot. Nah catatan nih guys, kita nggak tahu kedepannya itu bakalan ada halangan apa sehingga studio anime tersebut itu menunda dan memundurkan animenya. Contoh virus corona lah ya, pada Re:Zero pak, semua itu ya ditunda gara-gara virus corona. Jadi pak, biar gua nggak terlalu dihujat sama bocil-bocil ya, bocil-bocil kematian. Karena kesalahan gua ambil informasi ini dari beberapa website yang sudah official, contohnya ya MAL dan sejenisnya pak. Jadi informasi ini bisa saja ya berubah pak seiring waktu. Ingat tuh ya, di bawah judul ini kan ada tuh tanggal video ini upload pak, jadi pintar dikit lah ya. Nah kira-kira kapan saja sih anime-anime tersebut itu akan rilis pak? Yuk tanpa basa-basi langsung saja kita ke list yang pertama. Kita awali di Oktober 2020 pak, atau Fall 2020. Yang pertama ada Yakusoku no Neverland season keduanya. Nah kalau soal Yakusoku no Neverland, dulunya itu gua agak ragu emang bakalan ada di summer atau spring atau fall. Ternyata pak, baru kemarin dikonfirmasi di MAL itu bakalan ada di Oktober 2020 pak. Ya emang wajar banget sih ada di Oktober 2020. Rilis yang pertama aja di winter 2019 pak, kemudian dilanjutkan di fall 2020. Karena pak, normalnya lanjutan anime itu jarak rilisnya itu kebanyakan sekitar 15 bulan pak, dari prequelnya pak atau cerita sebelumnya. Karena itulah wajar banget kalau anime ini itu rilis di akhir 2020. Dan kemungkinan bakalan diundur atau tidak itu masih bisa sih pak sebenarnya. Cuman ya seharusnya enggak lah ya kalau tidak ada halangan. Tapi slow pak, anime ini anime shonen, dimana pengalaman saya anime shonen itu rata-rata tepat waktu kok pak rilisnya. Ya berdoalah ya pak agar anime ini itu tidak diundur-undur dan tidak ada kendala. Selanjutnya ada Gotoubu no Hanayome season keduanya. Ini nih udah seneng-seneng gua tunggu kemarin tuh ya di winter. Diundur berak. Kesel banget gue sumpah. Tapi ya oke lah, setelah diundur gak ngasih kabar apa-apa ya, tiba-tiba nongol pak di list anime fall 2020. Tadi gue cek. Ya gue seneng banget sih dalam hati. Gue kira bakalan ditunda 10 tahun pak. Wah kalau 10 tahun sih ganti waifu gue. Nah kalau Gotoubu sampai ditunda lagi besok ya pak, ya udahlah kita main Mobile Legends aja biar di gangbang 5 orang tuh. Mau gimana lagi itu kan pak, kita cuma bacakan gitu. Lu mau lapor ke studio animenya gitu. Ya makanya ya doain aja anime ini cepat rilis pak. Oh ya, kali ini studio yang bakalan memproduksi anime ini adalah Biburi Animation Studio pak. Studio yang sama tuh memproduksi anime yaitu Azur Lane. Ya kalau kalian udah nonton Azur Lane, visualnya lumayan begitu. Ya besok gambarannya Gotoubu ya begini pak. Kalau soal cewek dan teteknya kayaknya bakalan bagus. Selanjutnya ada Shingeki no Kyojin The Final Season. Nah kalau ini pak sepertinya bakalan paten banget dan nggak bakalan PHP pak. Wit Studio itu emang nggak suka menunda-nunda pak. Tunggu. Tapi apakah emang bener tuh bakalan Wit Studio lagi yang bakalan memproduksi season keempatnya ini? Kata-katanya pak ya, anime ini bakalan pindah studio dan kabar-kabarnya bakalan digarap oleh Studio Din. Gimana nih pak? Takutnya sih ntar animasinya kayak Nanatsu no Taizai, kayak belum dikasih makan tuh karakter. Tapi selain itu pak, ada yang pengen gua omongin nih, dimana mungkin bakalan dibikin 2 part seperti season ketiganya kemarin pak. Ya mending lah ya daripada nggak rilis sama sekali, kan berak pak, bagus-bagusnya nggak rilis. Selanjutnya pak ada Log Horizon Entaku Houkai. Nah kemana aja lu tong dari 2014, gua tungguin kan ya. Nggak nongol-nongol pak, kayak habis ditagih hutang sama orang gitu. Satu lagi pak, list anime yang tiba-tiba saja muncul yaitu Log Horizon season ketiganya, yang berbarengan dengan anime-anime tadi yang gua sebutin. Gua kira anime ini dulunya itu bakalan bisa jadi rival dari SAO pak. Padahal nih ya, Kirito itu ceweknya tuh udah kayak setugu Monas tuh, banyak banget. Semua diembat, laki-laki aja pun diembat pak. Malah si Log Horizon ini menghilang tiba-tiba.
Nantikan anime ini di Oktober 2020 besok dan masih dengan studio DIN, Pak. Gua harap animasinya nggak kayak Nanatsu no Taizai. Selanjutnya, Pak, ada Golden Kamuy season ketiganya. Tambahan lagi nih, Pak, Golden Kamuy gua gak bakalan bahas banyak banget buat anime ini, karena mungkin dari kalian banyak banget yang belum tahu anime ini, Pak. Padahal OST musiknya itu di season keduanya itu bagus banget, terutama di openingnya. Nah, untuk anime ini, Pak, masih awam banget lah informasinya dan gak ada informasi lanjutannya. Kita lihat aja besok di Fall 2020 atau di Oktober 2020, Pak. Selanjutnya ada Tensei Slime Shitara Dataken season kedua, Pak. Ini anime favorit kalian pasti. Kali ini ada Tensei Slime, Pak, anime isekai favorit kita bersama. Karena anime ini hype banget, Pak, sehingga nggak normal kalau nggak dibikin season keduanya, dan para wibu isekai pasti bakalan merengek semua. Masih sama, Pak, dengan studio 8-bit, jadi nggak bakalan ada perubahan visual yang mengerikan. Jadi kayaknya anime ini bakalan dipoles bagus banget sama 8-bit, Pak. Karena jujur nih ya, anime ini faktanya ratingnya itu yang paling besar, Pak, dibandingkan dengan anime-anime dari 8-bit lainnya. Dan harapan gua kalau bisa nih ya, visualnya itu kayak Grisaya series gitu, Pak. Itu bagus banget, Pak, animenya. Apalagi kayak ke sinematik gitu, Pak. Itu keren banget, Pak. Ngarep aja lu, Din. Selanjutnya, Pak, ada Death of Ballad. Nah, kali ini, Pak, ini anime apa sih? Sebenarnya gue belum paham banget, Pak, dengan anime ini, karena ya Death of Ballad ini spin-off dari Dead Alive yang mengisahkan tentang karakter yang bernama Kurumi. Mungkin yang bakal diceritakan itu tentang masa lalunya. Entah dia ini dulunya itu kerja di klub malam atau dia ini dulunya itu babunya si Kirito, kita nggak tahu, Pak. Pokoknya sebuah kisah istimewa dari Kurumi, Pak. Nah kan, waifu lu, Pak, dibikin animenya sendiri. Anime ini itu diadaptasi dari manganya, Pak, dengan judul Dead Alive Fragment, ya alias Death of Ballad. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang Oktober nih, Pak, kita pindah ke Juli 2020 atau Summer 2020 besok, Pak. Pertama ada Ene no Sobotai Nino Show, teman-teman. Nah, kalau ini besok ada di Juli 2020, Pak. Baru rilis kemarin, doujinnya itu udah banyak banget. Gua sering baca doujin, sorry aja nih. Dan kemarin dari trailernya, Pak, udah bagus banget, Pak. Apalagi visualnya, kayak udah fix banget lah anime ini bakalan rilis gitu. Selanjutnya ada Denjen no De atau Danmachi season ketiganya, Pak. Udah dikonfirmasi tiba-tiba saja di Juli 2020 besok. Masih dengan studio JC staffnya, Pak, dan Dewi Hestia doang yang gua tunggu di anime ini, jujur aja. Selanjutnya ada Re:Zero Hajimeru Isekai Seikatsu season kedua. Nah, sempet kemarin itu viral, Pak, udah ngeluarin recap season satunya yang dijadikan movie, dan sekarang diundur, Pak, gara-gara ada virus corona, Pak. Ya nggak salah sih menurut gua, karena itu musibah, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi kalau emang tahun ini banyak anime-anime, ya jangan anime lah ya. Banyak tuh, Pak, ada film, ada E3 juga, pun pameran game juga banyak yang diundur, Pak, gara-gara virus corona ini. Jadi lebih baik diundur, Pak, daripada lu kena corona kan, demi kebaikan bersama. Dan ya, gua nggak terlalu kangen jujur aja sama si Subadrun. Soalnya udah malah milih si nenek-nenek tuh, kesel bet gua. Gua cuma kangen sama si Rem doang. Ulala. Selanjutnya ada Mahoka Koko no Retose Raiho Sahen. Nah, ini gua pengen bilang nih sama Madhouse, mending lu begini dari dulu gitu kan. Nah, akhirnya sequel dari anime ini udah rilis, Pak, dari 2014 kemarin yang dipegang sama Madhouse ke host. Akhirnya pindah ke tangan studio 8-bit dan sekarang udah digarap, Pak. Ya, nggak bakalan 8-bit juga sih gambarnya. Lu nggak bakalan pakai Insto juga buat nonton anime ini. Itu cuma nambah doang, Pak, nama studionya doang 8-bit. Daripada sama Madhouse, jujur aja nih ya, sorry aja nih Madhouse ke host. Daripada cuma jadi koleksi doang di studio elu, mending diambil studio lain lah yang lebih rajin ngegarap gitu kan. Dan doain aja yang terbaik buat anime ini, Pak, biar cepet rilis gitu kan. Selanjutnya ada Haikyuu to the Top season keduanya.
Nah kalau kemarin ada To The Top yang baru rilis nih Pak ya, baru rilis kemarin di winter Pak. Kali ini besok di Juli bakalan rilis yang keduanya Pak, alias season kelimanya. Gini nih ya, kalau nasib anime bagus gitu, studionya ya baik hati gitu, nggak ada sampai setahun tuh bakalan dirilis pasti Pak. Apalagi kalau emang studionya itu semangat banget buat ngegarap anime tersebut dan dapat pundi-pundi duit gitu kan. Untuk Haikyuu nggak usah panjang-panjang lah ya Pak. Gua jamin bakalan tepat banget lah rilisnya kalau nggak ada kendala. Bakalan ada di Juli besok Pak 2020. Udah gua ulang-ulang tuh sampai mulut gua berbusa. Nah di musim summer ini Pak ada selingan di pertengahannya Pak, yaitu anime Stand By Me Doraemon kedua. Dimana ini bukan anime sih sebenarnya Pak, kayak sebuah film 3D dengan adaptasi dari manga Doraemon Pak. Hanya saja buat kalian yang suka nonton anime-anime yang bikin baper gitu ya, anime-anime movie bikin baper, kayaknya anime ini cocok banget buat kalian Pak. Apalagi baper-bapernya itu, Doraemon pasti ada bapernya Pak. Dan besok pasti bakalan masuk ke bioskop Indonesia, jadi siapin duit kalian. Tunggu saja di 7 Agustus 2020 Pak. Dan sedikit bonus nih buat kalian Pak, ada di Januari 2021 gua dapat bocoran nih. Ya ini ada satu anime yang udah dikonfirmasi bakalan ada besok gitu kan di 2021. Ya sebenarnya masih banyak lagi yang akan ada di 2021, cuman belum ada yang dikonfirmasi Pak, cuman anime ini doang. Masih lama banget emang Pak. Tapi anime ini cukup senang buat kalian wibu-wibu pecinta slice of life, yaitu Yuru-Camp season kedua. Masih dengan kabar mentah banget emang buat kalian fans dari Yuru-Camp Pak. Nah untuk anime Spring 2020 nanti bakalan gua jelasin di next konten Pak, yaitu rekomendasi anime Spring 2020. Lagian udah bentar lagi, bulan besok Pak 2 minggu lagi kalau nggak salah. Itu ada Origairu season ketiganya, ada SAO, ada Shokugeki no Souma, dan masih banyak lagi Pak. Pokoknya seru-seru lah ya. Pokoknya stay tune terus di channel ini. Nah itu aja sih informasi-informasi yang bisa gue berikan kepada kalian. Mana nih informasi kalian yang pengen kalian share ke teman-teman kalian? Tulis aja di kolom komentar Pak. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusran, sampai jumpa di next episode.